satu sejarah yang bagus untuk rakyat Malaysia guys. Yang dimana nih banyak yang komen negatif nih tentang hadirnya Trump. Ternyata itu malah menguntungkan bagi Malaysia itu sendiri guys ya. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys. Apa kabar cuy? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ini sidang kemuncak kan udah selesai guys ya. Tadi malam ada gala dinner gitu loh. Dan ini tuh ada fenomena yang baik sekali, yang positif banget guys ya. Dimana kan banyak nih media-media asing bahkan seluruh penjuru dunia hadir nih untuk menyaksikan ini guys, untuk meliput inilah. Dan itu petugas media antara bangsa puji Malaysia Kendali ASEAN 2025 guys. Ya dimana cuy, hampir lebih dari 10.000 guys ya. Itu berjaga-jaga, mengamankan, dan KL lockdown, bahkan ditutup guys ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan itu ditutup sementara sebab ada ASEAN ini. Dan ketambah lagi ada Donald Trump nyampe di sini guys. Keren loh, itu sangat luar biasa dan kerja keras yang bener-bener apa ya guys ya, prepare banget gitu ya. Briefing dan lain sebagainya itu tertata dengan rapi dan sukses. Mantul banget guys ya. Oke, kita akan tengok videonya, link ada di deskripsi. Seperti apa ini? Langsung aja kita gas. Oke, ini di KLCC ya, Kuala Lumpur Convention Center, IBC. Ini para I think it's been a pretty pleasant experience. I've already worked on other ASEAN summits in the years before. And I can say that this one is professionally organized. It's convenient for journalists. We are given clear instructions, and the staff is very friendly and very eager to help us if we have any issues or problems. How about the facilities like internet? Yeah, it's one of the fastest internet I've ever worked with. I'm very surprised I've been able to facilitate that. So I really appreciate it. Secara pribadi aku sangat terima kasih kepada pemerintah Malaysia, di mana mereka begitu teliti dengan menyediakan fasilitas yang begitu baik, khususnya di internet yang speednya juga bagus. Ya mungkin ada sedikit gangguan tapi itu wajar ya, normal itu di bagian International Media Center. Kepada para wartawan yang datang di tempat ini untuk melakukan tugas kita sebagai seorang wartawan. I am here in Malaysia since 30 years. I never see such guys, type of beberapa negara datang loh nih. comparing to ASEAN 46 summit. It is huge here, and to manage this kind of event, it's a very big task. And I think the Malaysians are up to that extent, and they did it. Media management was almost very good. For us, it's not easy to follow everything, but it was sometimes we find a very big team here that assists us in everything, technical news, interviews, whatever we need is available. That's something good. Still, nothing is perfect in everything. Still with it, but the team is good. The team have excellent, the excellent team, good, and they are very cooperative in everything. Today I was having 2-3 interviews, and it is supported by them. Whenever we find any difficulty, we are able to reach anybody that we can help. Oke guys ya, jadi merasa puas hati ya untuk para media asing yang ada di sini guys ya. Media antara bangsa dan beberapa itu memang cukup bagus ya dengan struktural, dan dia juga menunjukkan caranya seperti apa, dan internetnya juga canggih banget, laju banget. Dan mungkin ada kendala-kendala sedikit, wajar dong, ini event internasional gitu loh ya, ASEAN guys ya. Dan kebanyakan berpuas hati lah kalau kita nampak tadi dari awal guys ya. Dan ya semua itu dengan bagus. Dia punya kolaborasi antara media dan yang bertugas di sini itu klop banget lah guys ya. Jadi mantul banget, ini sukses. Ini bukan mudah loh cuy ya, untuk mengurus event sebesar ini tuh bukan mudah guys ya. Tahniah. Oke, kita tengok lagi nih. Trump tertarik dengan Malaysia, kata duta AS ke Malaysia. Jadi tertarik tentang hal apa ini guys ya? Sebab kalau kita nampak harmoni banget dua sahabat nih guys ya.
dia boleh duduk dalam the bis sama-sama guys. Okey, kita Ikat tengok. AS ke Malaysia, Edgar Kagan memuji Malaysia di atas sambutan dan kemesraan rakyatnya terhadap Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan berkata lawatan itu membuka bab baharu dalam hubungan antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Presiden Amerika Syarikat itu berada di Kuala Lumpur untuk memuktamarkan rundingan perdagangan dan menyaksikan pemeteraian perjanjian damai Kemboja Thailand bersempena sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang kemuncak berkaitan. Okey. Bercakap pada satu sidang media itu, Kagan berkata Trump tertarik dengan Malaysia. Beliau berkata Presiden Trump tertarik dengan apa yang disaksikannya semasa lawatan ke Kuala Lumpur untuk menghadiri hari pertama sidang kemuncak ASEAN. Kagan berkata lawatan itu menunjukkan Malaysia bukan sahaja sebuah destinasi hebat untuk dikunjungi tetapi juga rakan Promosi kongsi juga, yang kuat kepada Amerika Syarikat. Kagan juga berkata perjanjian perdagangan timbal balas Amerika Syarikat Malaysia memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Semasa lawatan itu, Presiden Trump dan Anwar sebagai pengerusi ASEAN turut menyaksikan pemeteraian perjanjian damai KL oleh Perdana Menteri Thailand Anutin Javirakul dan Perdana Menteri Kemboja Han Manit yang menuktahkan keganasan dalam konflik antara kedua-dua negara jiran itu. So I'll start off by saying this visit is, I think, very significant for a Edgar number of Kagan reasons. ini duta I think the Amerika most ya di important Malaysia ya. is we are elevating the relationship to the next level. I think what we're seeing is the U.S.-Malaysia relationship coming together in a number of really key areas. You know, one of the things the president told Prime Minister Anwar right as they were saying goodbye today is he was talking about how happy he was that people all over the world have gotten a chance to see how great Malaysia is. And I think the president left with this sense of Malaysia as being a great place to visit, but a really strong partner for the United States. Despite the fact that over the years we've had disagreements, that there is still this tremendous affinity between the United States and Malaysia, and that when given an opportunity, the people of Malaysia are overwhelmingly positive, overwhelmingly excited about how we can advance the relationship together in ways that benefit people in both of our countries. Mantap banget guys ya. Jadi penyampaiannya itu apa guys ya? Donald Trump menyampaikan bahwa ini adalah hubungan yang baik guys ya, dan ya di situ pasti akan ada bisnis juga guys ya, pembahasan bisnis sebab ekspor impor dan tarifnya juga tergolong rendah bagi Malaysia guys ya. Jadi cukup diuntungkan nih Malaysia dengan adanya hadirnya si Trump ini guys ya. Oke, kita akan gali informasi lagi sebab ini menarik guys ya. Oke, play. Ini satu sejarah yang sangat bagus untuk kita rakyat Malaysia. Kita dimaklumkan bahawa Malaysia telah menandatangani perjanjian tarif timbal balas ataupun agreement Tarifnya on ini lebih reciprocal murah, tarif dengan Amerika Syarikat pada petang tadi. Terima kasih kepada rakan sejawat saya, Wakil Perdagangan Amerika Syarikat, Duta Jibin Segria atas kerjasama mengutamakan perjanjian ini. Agreement on reciprocal trade. Apa benda tu? Dalam perjanjian tu, tarif ekspor Malaysia ke Amerika Syarikat kekal 19%. 19%. Namun ada 1,711 produk yang dikecualikan daripada tarif 19% ini. Nampak? Ini satu keuntungan yang besar untuk pengekspor negara. Subhanallah. Yang nilai pengecualian ini dianggarkan bernilai 22 bilion ringgit. Allahu Akbar. Dan kita Malaysia juga bersetuju untuk tidak mengenakan sekatan ke atas ekspor mineral kritikal dan rare earth. Apatahnya memang kita perlukan mineral kritikal itu. Betul? Dan masa yang sama Malaysia juga akan membeli pesawat daripada Amerika, LNG, semiconductor dan peralatan teknologi Amerika yang bernilai tinggi. Dan ditegaskan oleh Tengku Zafrul, garis merah Malaysia mesti dilindungi. Memastikan kepentingan ekonomi dan kedaulatan dasar negara tidak dikompromi walaupun tekan dalam rundingan antarabangsa. Nampak? Dan orang macam Isham Jalil ni yang dia buat senarai perbandingan antara Amerika dan juga Malaysia, sebenarnya lupa bahawasanya manfaat yang diperolehi oleh Malaysia itu sangat banyak. Antaranya dengan betul Isham Jalil mengekalkan akses ekspor utama ke Amerika Syarikat tanpa peningkatan tarif.
Itu yang kita boleh save banyak. Yang kedua, menarik pelaburan baru. Of course, bila mana pelabur melihat urus niaga yang baik antara Malaysia dan juga Amerika, maka mereka akan terdorong untuk juga melabur dekat Malaysia. Yang ketiga, mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan global, khususnya dalam semiconductor dan rare earth. Banyak diuntungkan, menjadikan Malaysia sebagai satu contoh negara ASEAN yang mampu berundi dengan baik setara dengan kuasa dunia. Subhanallah. Kerana itu, terima kasih kepada YB Menteri Tengku Zafrul yang bukan sahaja menjaga kedaulatan ekonomi negara, malah berjaya pula tukar tekanan antarabangsa kepada peluang ekonomi yang besar untuk Malaysia dan ASEAN. Kerana itu saya katakan salute untuk YB Menteri Tengku Zafrul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampak? Nampak. Ini satu sejarah yang sangat bagus untuk kita rakyat Malaysia. Satu sejarah yang bagus untuk rakyat Malaysia, guys. Yang dimana nih banyak yang komen negatif nih tentang hadirnya Trump. Ternyata itu malah menguntungkan bagi Malaysia itu sendiri, guys ya. Perjanjian tarif timbal balas Malaysia AS lebih baik berbanding sebelum ini. Kan setelah datang nyampe dia langsung berbeda nih. Waduh, tarifnya segini doang nih, kita sudah berada nih, guys. Kita sudah sahabat nih, guys ya. Jadi banyak perbincangan dan ternyata positifnya luar biasa ya. Bahkan bisa menarik investor daripada sana juga. Dan pengecualian untuk pajak tadi itu 1000 lebih barang, guys ya. 1000 atau berapa tadi? Itu banyak banget loh. Jadi banyak banget keuntungan yang didapatkan oleh Malaysia. Dan juga nih dari segi keamanan, guys ya. Ini kan waktu kemarin itu media luar seluruh dunia ini kan meliput Malaysia. Ternyata Malaysia sukses, guys, berjaya ya dengan pengamanannya, dengan semuanya fasiliti yang ada itu sukses banget. Dan pasti orang asing, orang luar sana pasti untuk melabur ke Malaysia nggak mikir lagi, cuy. Dengan prosedur yang mudah, guys ya, dengan birokrasi yang bagus, of course dong, pasti orang luar nih nggak segan-segan untuk melabur lebih banyak lagi. Dan yang jelas keuntungan Malaysia itu nyata adanya, cuy. Jadi mantul loh ya. Jadi untuk teman-teman yang ya semua ini kan pro kontra, guys ya. Ada yang suka, ada yang tidak suka juga. Kemarin aja aku pernah lihat nih satu postingan bahwa penyambutan Trump berlebihan dan lain sebagainya. Ya semua orang itu bisa berpendapat, bisa beropini, tapi kalau kita nampak media sekarang ini itu positif vibe-nya dapet gitu loh. Dan ya lihat nih, Tengku Zafrul pun suka, guys ya, dan yang buat konten tadi pun suka banget. Nampak begitu peluangnya itu besar setelah Trump nyampe di Malaysia itu sendiri, guys ya. Jadi kalau menurut kalian seperti apa, guys? Coba bagian komen ya, positif negatif itu ya semua orang bisa berpendapat lah. Yang jelas itu komen yang baik-baik aja, yang membangun intinya. Jadi tahniah untuk Malaysia sudah menyukseskan KTT ASEAN ini yang benar-benar sukses banget. Dan Trump pun merasa lega nyampe gitu loh, guys ya. Dan kita lihat dia puji banyak PMX, jalan raya, ya semuanya lah. Itu pasti membekas di hati si Trump ini, guys ya. Tinggalkan komen yang terbaik Anda ya. Mungkin sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Jumpa di video hadapan, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.